Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, sehat dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami ditolong dan dimampukan Tuhan untuk melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 46. Tertulis demikian. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita membeli snack dan kemudian duduk di peron menunggu kereta. Beberapa saat setelah duduk, ia merasa kaget karena snacknya dimakan oleh pria yang ada di sebelahnya. Karena kesal, ia marah-marah kepada pria itu. Tapi setelah sang pria meminta maaf dan pergi, wanita ini baru menyadari bahwa snack miliknya masih ada di kursi dalam keadaan utuh. Sedangkan pria yang dia marahi sebenarnya memakan snack miliknya sendiri. Seringkali kita tanpa sadar atau sadar berprasangka buruk terhadap orang lain. Prasangka itu dilatari oleh ketidaktahuan kita atau karena keegoisan kita dan karena mindset kita yang salah terhadap pihak lain. Dalam Yohanes 1 ayat 46 ini kita perhatikan Natanael punya prasangka yang buruk terhadap pribadi Kristus. Dituliskan dalam ayat ini, kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Natanael bersikap skeptis, merasa tidak percaya ketika dikatakan kepadanya bahwa Tuhan Yesus, pribadi yang disebutkan oleh Nabi Musa sebagai pribadi Mesias yang dijanjikan, datang dari Nazaret. Natanael berprasangka buruk terhadap kota Nazaret, dan itu sebabnya ia berprasangka buruk terhadap Tuhan Yesus yang datang dari sana. Dia tidak percaya bahwa Mesias datang dari Nazaret, karena dia punya anggapan rendah terhadap Nazaret. Nazaret memang pada waktu itu adalah desa yang kecil, sebuah desa yang miskin dan terpencil di wilayah Galilea. Sedangkan Natanael sendiri berasal dari Kana, sebuah kota yang bertetangga dekat dengan Nazaret. Dan Natanael merasa Nazaret tidak layak, tidak cocok menjadi tempat atau wilayah yang menjadi asal dari Mesias. Ada kalanya kita meremehkan orang dari daerah tertentu. Kita berprasangka buruk, berprasangka negatif. Kita merendahkan karena kita mencap daerah itu sebagai daerah yang tidak layak. Tidak jarang ada banyak orang yang mencap orang yang datang dari desa sebagai orang bodoh, orang udik, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya keahlian dan tidak bisa maju. Padahal kenyataannya tidak demikian. Natanael pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan uniknya saudara, yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak marah terhadap apa yang dinyatakan oleh Natanael. Teladan Tuhan Yesus luar biasa. Sekalipun dicap negatif, direndahkan, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Sebaliknya kita saudara, seringkali begitu dicap negatif atau direndahkan, diprasangkai buruk, kita marah, kita langsung maki-maki, kita langsung bersikap melawan, mengeluarkan kata-kata, sumpah serapah dan semacamnya. Kita perlu belajar teladan Tuhan Yesus
yang diprasangkai buruk, tapi meresponinya dengan baik. Nathanael hampir saja kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus hanya karena prasangka buruk yang dia miliki terhadap Nazaret. Nathanael hampir saja kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan oleh karena sikap prasangka buruknya dan sikap skeptisnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita termasuk orang yang sering berprasangka buruk terhadap orang lain, terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita, terhadap menantu, terhadap orang-orang sekitar kita, dan bahkan berprasangka buruk terhadap Tuhan? Kita berprasangka bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak memelihara kita, Tuhan tidak peduli kepada kita. Mari singkirkan semua prasangka buruk, prasangka negatif dari pikiran kita. Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan ketahui bahwa Tuhan itu baik. Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Dialah penolong dan pemelihara kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Tuhan, bahwa seringkali kami memiliki prasangka buruk, prasangka negatif terhadap orang lain, bahkan terhadap Engkau Tuhan. Ampuni kami yang seringkali salah dalam memahami, salah dalam berpikir, salah dalam menilai orang-orang di sekitar kami, dan bahkan salah dalam menilai Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah kami terus ya Roh Kudus, untuk lebih mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan, bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Sembuhkanlah ya Tuhan setiap orang yang sakit, yang dalam kelemahan, dalam keputusasaan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan oleh kuasa darah-Mu. Nyatakanlah pertolongan dan jalan keluar yang daripada-Mu, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya pertolongan-Mu ada bagi kami, sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.